Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pertemuan kita kemarin. Pada pertemuan kita kemarin kita sudah mempelajari beberapa metode dari titrasi atau titrimetri. Salah satunya yaitu nitrimetri. Selanjutnya pada pertemuan kita sekarang kita akan membahas kompleksiometri. Nah, jadinya perlu kita tekankan lagi yang membedakan antara satu dengan yang lainnya dari metode titrasi tersebut adalah jenis sampel yang akan kita lakukan untuk analisis. Nah, nanti jenis sampel atau prinsip pada kompleksiometri seperti apa? Nanti kita akan pelajari bersama-sama. Prinsip dari kompleksiometri di sini yakni pembentukan senyawa kompleks dengan ion logam dengan pengompleks. Jadi memang pembentukan kompleks antara ion logam seperti itu dengan senyawa kompleksnya. Jadinya kita bisa simpulkan bahwa senyawa yang bisa kita tetapkan di kompleksiometri di sini adalah senyawa yang dia itu adalah unsur logam atau ion logam. Contohnya misalnya seperti Ag dan lain-lain, di mana senyawa pengompleknya di sini atau pengompleknya di sini itu disebut juga sebagai ligan, di mana yaitu proses pembentukan pengompleksnya yaitu menyumbangkan atau dia sebagai donor elektron pada ion logam yang banyak dipakai pada analisis kuantitatif, yakni ETA, dia sebagai pengomplek atau kepanjangannya etilen diamin tetraasetat. ETA di sini bisa digunakan sebagai pengomplek atau digunakan sebagai ligan karena merupakan ligan polidentat, di mana membentuk senyawa kompleks yang sifatnya tadi stabil dengan rasio 1:1 dengan logam atau ion logam yang akan kita lakukan untuk proses analisis. Pada saat proses titrasi, hal-hal yang harus kita perhatikan yakni pH larutan uji pada saat proses titrasi, di mana pada pH tertentu, yaitu pH terbentuknya senyawa kompleks yang stabil. Nah, sehingga apabila dia terbentuk senyawa kompleks yang stabil, kita dalam pengamatan titik akhirnya pun itu juga tidak akan kesulitan. Sehingga untuk mencegah pH tersebut itu berubah-ubah atau biar pH-nya itu tetap, yakni biasanya kita tambahkan larutan buffer, di mana kita masih ingat prinsip larutan buffer, yaitu untuk mempertahankan pH tersebut. Terus yang kedua yaitu keberadaan ion logam lain, sehingga harapannya kita di sini hanya membentuk kompleks antara ETA atau ligannya tadi, pengompleksnya tadi, dengan ion logam yang menjadi target tujuan analisis kita. Jadi dengan keberadaan ion logam lain itu pasti akan mengganggu analisis sampel target tujuan kita. Sehingga nanti takutnya ligan atau etanya tadi itu akan bereaksi dengan ion logam lain tersebut, bukan dengan logam yang menjadi target tujuan analisis kita. Pembentukan senyawa kompleks dengan ETA, etilen diamin tetraasetat. Etilen diamin tetraasetat. Jadinya tetraasetat dia mempunyai 4 asetat. Diamin dia mempunyai 2 amin. Sehingga ETA tersebut itu mempunyai 6 gugus pembentuk kompleks. ETA di sini dinyatakan juga sebagai H4Y. Maksudnya H4Y itu apa? Dia bisa mengalami disosiasi atau pelepasan H+-nya tersebut. Sehingga dia mempunyai 4 jenis harga K. Yaitu seperti halnya seperti asam gitu ya, dia mempunyai harga Ka atau tetapan timbangannya. Oke, contohnya misalnya H4Y, dia nanti apabila melepaskan H+, nanti dia berubah menjadi H3Y-, di mana harga K-nya tadi yaitu 1 kali 10⁻², dan seterusnya. Pembentukan kompleks yang sesungguhnya yaitu Y4-, yang berarti dia setelah melepaskan 3H, 4H seperti itu. Nah, sehingga pembebasan dari H+ tersebut dapat mempengaruhi perubahan pH. Untuk proses analisis kuantitatif, biasanya kita menggunakan dinatrium etitat. Nah, jadinya ada ETA, ada Na-ETA. Jadinya dalam bentuk garamnya. Yang kita gunakan untuk proses titrasi kompleksiometri di sini itu merupakan indikator logam.
berupa zat warna, di mana warna kompleks yang terbentuk antara ion logam dengan indikator apabila dia sudah bereaksi, yang terbentuk akan berbeda dengan warna indikator itu sendiri. Jadi misalnya warna indikatornya warna biru, sehingga nanti logam indikatornya misalnya warna merah seperti itu. Jadi memang ada perbedaan apabila dia sudah membentuk kompleks dengan logam atau belum membentuk kompleks. Stabilitas senyawa kompleks, di mana dua jenis senyawa kompleks yang terbentuk pada saat titrasi kompleksiometri, yakni ion logam dan indikator. Jadinya sebelum ion logam tersebut bereaksi dengan ligannya atau etanya, dia nanti akan bereaksi dengan indikator yang terbentuk dulu, yakni terbentuk kompleks ion logam dan indikator. Terus yang setelah itu, kemudian kita lakukan titrasi dengan menggunakan larutan pengompleksnya, yaitu dititrasi dengan menggunakan dinatrium edetat, sehingga nanti harapannya ion logam tersebut nanti akan membentuk kompleks dengan pengompleks atau ligan tersebut, sehingga terbentuk kompleks ion logam dan edetat. Nah, stabilitas di sini itu sangat mempengaruhi sekali terkait dengan perubahan warnanya. Jika stabilitas ion logam dan indikator tadi lebih rendah dibandingkan ion logam dan edetat, maka posisi indikator pada ion logam dan indikator dapat digantikan oleh dinatrium edetat, sehingga nanti akan terbentuk ion logam edetat. Nah, itu adalah reaksi yang kita harapkan. Dan apabila jika stabilitas ion logam dan indikator tersebut itu lebih besar dibandingkan ion logam dan edetat, maka kompleks ion logam dan edetat tidak mudah berubah kembali menjadi ion logam dan indikator. Nah, jadinya nanti tidak bisa terjadi reaksi pengomplekan antara ion logam tersebut dengan pengomplek atau etanya tersebut. Jenis indikator logam yang digunakan di sini, contohnya misalnya hitam eriokrom, agak jingga silenol, ada kalkon, dan biru hidroksi naftol. Itu nanti silahkan tergantung dari lab yang menyediakan ya, di mana apa jenis indikator yang akan dipergunakan untuk praktikum. Contohnya misalnya pada hitam eriokrom T, nah, di mana indikator tersebut itu memang bekerja pada pH 10, sehingga kita harus mempertahankan pH tersebut agar 10 dengan cara penambahan buffer. Sehingga perubahan warnanya yaitu akan terjadi pada perubahan warnanya yaitu dari merah anggur menjadi warna biru. Terus yang kedua yaitu jingga silenol. Misalnya dalam suasana basah dia akan berwarna merah dan dalam suasana asam dia akan berwarna kuning sitrun. Di mana titrasi dilakukan dalam suasana basah sehingga nanti harapannya bisa timbul atau bisa mencapai kompleks antara ion logam dengan indikator yang kita gunakan atau jingga silenol tersebut, yakni berwarna merah. Terus yang ketiga ada kalkon, ada biru hidroksi naftol, di mana indikator tersebut itu memang bekerja pada ring pH sendiri-sendiri seperti itu ya, sehingga kita untuk mempertahankan pH-nya pun agar tidak berubah, kita sering menambahkan larutan buffer untuk proses pertahanan pH-nya. Berikut adalah cara-cara dari titrasi kompleksiometri, yaitu pertama adalah titrasi langsung, di mana titrasi langsung tersebut itu reaksinya sama seperti yang sudah kita bahas di slide sebelumnya ya. Jadinya nanti titran, teman-teman harapannya bisa membedakan antara titran dan titrat. Kalau titran itu bagian atas, titrat itu bagian bawahnya. Jadinya bagian bawah titratnya tadi itu berisi ion logam yang merupakan sampel yang akan kita lakukan untuk proses analisis. Terus yang kedua adalah larutan buffer untuk mempertahankan pH-nya. Dan yang ketiga adalah indikatornya. Sedangkan titrannya tadi itu merupakan pengompleknya atau larutan standar dinatrium edetat. Jadi harapannya nanti ion logam itu bereaksi dengan indikatornya terlebih dahulu sehingga nanti akan terjadi warna dulu gitu ya, perubahan warna. Warnanya beda dengan warna indikator sebelum indikator tersebut bereaksi dengan ion logam. Nah, setelah itu nanti kita teteskan larutan natrium atau dinatrium edetat tersebut sehingga nanti harapannya kompleks antara ion logam dan indikator tersebut itu akan lepas sehingga nanti ion logam tersebut itu akan bereaksi atau membentuk kompleks dengan dinatrium edetat sehingga indikatornya tadi itu akan terpisah. Jadi perubahan warnanya di sini yaitu merupakan perubahan warna yang mula-mulanya tadi adalah kompleks antara ion logam dengan indikator
itu akan berubah warna menjadi warna indikator itu sendiri karena dia melepas atau warnanya sudah terlepas gitu ya dari kompleks antara ion logam dan indikator karena stabilitasnya memang lebih rendah dibandingkan antara ion logam dan larutan standar atau dinatrium edetat. Terus yang keduanya di sini adalah titrasi tidak langsung, di mana yang membedakan antara langsung dan tidak langsung untuk larutan baku atau dinatrium edetatnya di sini kita buat berlebih. Jadi harapannya nanti ion logam atau sampel yang akan kita lakukan proses analisis direaksikan atau bereaksi dulu dengan menggunakan larutan baku sampai ion logam atau sampel tersebut itu habis. Nah, setelah itu dikarenakan dinatrium edetatnya tadi dibuat berlebih, itu nanti akan bereaksi dengan larutan standar ion logamnya. Jadi memang ciri khas dari titrasi tidak langsung itu di bagian bawah titratnya kita buat larutan bakunya itu kita buat berlebih sehingga nanti harapannya bisa bereaksi dengan titrannya. Pada kasus titrasi yang tidak langsung itu dapat dipakai untuk beberapa hal, yaitu pertama ion logam yang mengendap pada pH yang dikehendaki, yang kedua yaitu senyawa yang tidak larut, misalnya kita mau menganalisis kalsium oksalat, dan yang ketiga adalah senyawa yang membentuk kompleksnya tadi sangat lambat. Sehingga solusinya kita biasanya menggunakan titrasi kompleksiometri yang tidak langsung. Yang ketiga merupakan titrasi alkalimetri. Alkalimetri di sini kita menggunakan titrannya merupakan suatu basa. Nah, di mana prinsip dari titrasi alkalimetri pada kompleksiometri di sini, proton titrat yang ada pada alkalimetri di sini itu merupakan campuran antara kompleks ion logam dengan edetat. Jadi memang sudah terbentuk kompleks dan indikator. Dan titran yang kita gunakan yaitu larutan standar alkali atau yang sifatnya basa. Contohnya aja misalnya seperti NaOH. Prinsipnya yakni proton dari dinatrium edetat yang dibebaskan oleh logam dititrasi dengan larutan standar alkali. Jadi apabila dia membebaskan suatu proton karena pembebasan logam tersebut kan otomatis suasananya menjadi asam ya. Nah, asamnya di sini nanti akan dititrasi oleh larutan standar alkali. Larutan titrat harus netral terhadap indikator, sehingga dikarenakan prinsipnya tadi asam basa, indikator yang kita gunakannya pun itu juga merupakan indikator asam basa. Contohnya misalnya seperti PP, metilen blue, metil jingga, dan lain-lain. Atau juga bisa secara potensiometri. Oke, selanjutnya yaitu titrasi substitusi. Oke, dari namanya aja merupakan reaksi pergantian ya. Ya, di mana reaksi pergantiannya di sini titrat yang kita gunakan itu merupakan ion logam yang akan menjadi target analisis kita, di mana titrannya di sini merupakan ion logam 2 edetat. Jadinya logam lain yang dia itu sudah membentuk kompleks dengan zat pengompleksnya atau edetatnya di sini. Di mana titrasi substitusi di sini itu dapat dipakai jika kompleks ion logam 1 edetat itu sifatnya lebih stabil dari kompleks ion logam 2 edetat. Sehingga nanti harapannya pengompleks dari logam kedua edetat tersebut itu stabilitasnya lebih rendah sehingga nanti edetat atau etanya tadi itu bisa membentuk kompleks dengan ion logam 1. Titrasi substitusi di sini itu dapat digunakan untuk menetapkan beberapa kadar sampel yang dia itu mengandung CaPbHg dengan menggunakan indikator jenis EPT. Sebelum kita lakukan proses titrasi dengan menggunakan dinatrium edetat, sama seperti sebelumnya, jadinya kita harus melakukan pembakuan terlebih dahulu, di mana dinatrium edetat yang untuk proanalisis dapat digunakan sebagai larutan standar primer. Nah, dia itu bisa bertindak sebagai standar sekunder maupun standar primer. Dinatrium edetat yang diperdagangkan di sini biasanya sifatnya itu adalah mengikat air, sehingga harus dipanaskan terlebih dahulu pada suhu 80 derajat Celcius agar airnya tadi menghilang sebelum digunakan. Sehingga mempunyai bobot molekulnya tadi sekitar 372. Terus larutan standar juga harus dibuat dengan air yang sifatnya tadi bebas logam, sehingga nanti tidak mempengaruhi pada saat proses analisis atau proses titrasinya. Harapannya tadi
etannya tadi atau pengompleksnya tadi itu hanya berikatan dengan logam yang akan kita lakukan target analisisnya saja, bukan logam dari air yang digunakan sebagai parut karena itu hanya sebatas pengganggu pada saat proses analisisnya. Terus yang selanjutnya yaitu larutan standar dinatrium edetat yang digunakan dalam farmakope biasanya dalam beberapa konsentrasi yaitu misalnya 0,1 molar, 0,05 maupun 0,001 molar. Di sini ada contoh cara kerja pembakuan dari dinatrium edetat tersebut, yakni timbang seksama 200 mg kalsium karbonat, larutkan dalam 20 ml Aquades dan sejumlah HCl encer. Tambahkan 15 ml larutan NaOH, diterasi dengan larutan dinatrium edetat menggunakan indikator biru hidroksinafel hingga larutannya tadi berwarna biru, sehingga kita bisa menghitung normalitas sesungguhnya pada larutan dinatrium edetat. Demikian yang dapat saya sampaikan pada materi kompleksiometri. Harapannya nanti setelah ini kita akan lanjut untuk diskusi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.